Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan dan standar akuntansi. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Hussein dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Amin Hasibuan. Saya Muhammad Ridwan. Saya Rinada Laila. Saya Minta Hujana. Standar akuntansi. Pengertian dan sumber standar akuntansi. Standar akuntansi adalah pedoman resmi dalam menyusun laporan keuangan yang diterima umum. Terdiri dari prinsip, teknik, dan praktik yang logis serta berguna. Di Indonesia, standar ini dikenal sebagai PSAK, sedangkan di AS dikenal sebagai GAAP. Standar ini disusun oleh lembaga resmi dan mencakup aturan pencatatan, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan. Selanjutnya, hubungan standar akuntansi dengan perangkat lainnya, di mana profesi akuntansi terikat pada standar seperti FASB dan GAAP yang diatur dalam Kode Etik AICPA yang terutama Rule 203, yaitu akuntan tidak boleh menyatakan laporan keuangan wajar jika tidak sesuai dengan FASB kecuali ada alasan yang kuat. Dan selanjutnya, Rule 204, akuntan harus menjelaskan alasan tidak mengikuti FASB untuk informasi luar laporan keuangan. Di Indonesia, laporan keuangan harus sesuai dengan PSAK, mirip dengan prinsip GAAP di Amerika Serikat. Penyusunan standar akuntansi di USA. Yang pertama, Big A atau sekarang dikenal sebagai Big Four, merupakan kantor akuntan besar yang awalnya terdiri dari 8 firma besar. Kini dikenal sebagai Big Four karena merger dan pembubaran Arthur Andersen akibat skandal Enron. Anggota Big Four saat ini yaitu Deloitte & Touch, Ernst & Young, KPMG, dan yang terakhir PricewaterhouseCoopers. Mereka memiliki pengaruh besar dalam praktik dan perkembangan riset akuntansi. Yang kedua, AICPI, American Institute of Certified Public Accountants. Organisasi profesi akuntan publik ini berperan dalam pembentukan standar sebelum FASB. Yang ketiga, FASB, Financial Accounting Standard Board, badan utama penyusunan standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat. Berada di bawah naungan FAF atau Financial Accounting Foundation. Mereka mengeluarkan SAFS atau Statement of Financial Accounting Standard, Interpretation, Concurs, and Technical Guidance. Proses pembentukan standar dari mereka sangat sistematis dan melibatkan masukan publik. Yang keempat, SEC, Securities and Exchange Commission, regulator pasar modal Amerika Serikat yang dibentuk pada 1934, mengatur pelaporan keuangan perusahaan publik dan memiliki kewenangan menetapkan standar akuntansi, tetapi mendelegasikan ke FASB. Mereka mengeluarkan peraturan seperti S-Antilles, ASR, Accounting Series, Releases, dan laporan tahunan. Penyusunan standar akuntansi di USA. Yang kelima ada GASB atau Governmental Accounting Standard Board yang mengatur standar akuntansi untuk entitas pemerintahan. Yang keenam ada AAA atau American Accounting Association, organisasi akademisi akuntan yang berperan penting dalam pengembangan teori akuntansi, yang menerbitkan jurnal Accounting Review dan berbagai publikasi penting lainnya. Yang ketujuh ada PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board yang dibentuk melalui UU Sarbanes-Oxley Act setelah skandal Enron, yang bertugas mengawasi audit dan pelaporan keuangan perusahaan publik. Yang kedelapan ada IMA atau Institute of Management Accountants yang sebelumnya NAA, merupakan organisasi akuntansi manajemen yang menerbitkan majalah Manajemen Accounting. Yang kesembilan ada FAA
atau Financial Executive Institute, organisasi eksekutif keuangan yang juga terlibat dalam penyusunan standar. Yang ke-10 ada organisasi lainnya. Yang pertama ada CASB atau Cost Accounting Standard Board yang berfokus pada standar biaya. Yang kedua ada IASC atau International Accounting Standard Committee yang sekarang menjadi IASB yang mengeluarkan standar IFRS. Yang ketiga ada IFAC atau International Federation of Accountants, payung global profesi akuntan. Ini adalah penyusunan standar akuntansi di Amerika Serikat, merupakan hasil kolaborasi antara berbagai organisasi baik dari sektor publik, profesional, akademik, maupun regulator. IASB menjadi lembaga utama dalam penyusunan standar akuntansi, tapi didukung oleh peran lembaga seperti SEC, IICP, dan organisasi lainnya. Proses penyusunan dilakukan secara terbuka untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas. Keuangan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Selanjutnya, yang kedua, perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Dan yang ketiga, lapor arus kas muat, sumber dan pengeluaran kas perusahaan tertentu pada suatu periode. Materi selanjutnya ada isi dan elemen laporan keuangan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan apakah suatu transaksi dapat dianggap sebagai elemen laporan keuangan atau tidak. Yang pertama yaitu konsep income dalam istilah tadi harus dianggap lebih luas daripada istilah income menurut akuntansi secara tradisional. Yang kedua ada pengertian aset, liabilitas, dan equity yang menyangkut pada jumlah kekayaan, klaim terhadap sumber-sumber tadi pada suatu waktu tertentu atau per tanggal tertentu. Sedangkan pengertian revenue, expense, gains, dan loss menyangkut pengaruh transaksi kejadian selama periode tertentu atau dari suatu tanggal ke tanggal lainnya. Yang ketiga ada nilai aset, liability, dan equity dianggap berubah akibat pengaruh revenue, expense, gain, dan loss. Dengan demikian, laporan keuangan dianggap memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya nomor 3, laporan neraca atau posisi keuangan. Neraca atau disebut juga posisi keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu tanggal tertentu atau yang disebut dengan a moment of time. Sering disebut per tanggal 31 Desember pada tahun 2005. Posisi yang digambarkan sesudah tertentu yaitu posisi harta, utang, dan modal diklasifikasikan dan digambarkan. Ini memang timbul sebagai akibat dari konsep double entry accounting system yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akuntansi keuangan. 4. Modal pemilik atau owner's equity. Equity adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga atau entiti setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan, equity adalah modal pemilik. Definisi ini cenderung menganut proprietary theory. Dalam perusahaan perseorangan, nilai modal ini merupakan modal pemiliknya sendiri. Sementara itu, dalam perusahaan perseroan, perlu dibedakan antara modal setor dengan modal karena pendapatan atau return earning. Dividen hanya dibayar dari laba ditahan, bukan dari modal setor. Modal setor atau contribute capital dibagi menjadi modal stature atau legal capital dan modal lainnya. Modal stature adalah jumlah batas kewajiban pemilik. Modal stature ini dinilai sebesar harga pari atau harga nominal. Di samping modal stature, ini ada lagi modal lainnya seperti agio saham, modal donasi, modal dari pengeluaran kembalian treasury stock, stock option, dan sebagainya. Di Indonesia, mungkin juga harus dimasukkan kenaikan modal akibat revaluasi. Yang kelima ada off balance sheet.
dalam peristilahan akuntansi dan juga perbankan khususnya, dikenal apa yang disebut off balance sheet. Pada hakikatnya, transaksi off balance sheet ini adalah transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tetapi karena menurut aturan, baik aturan prinsip akuntansi maupun aturan lainnya, tidak dimasukkan dalam neraca atau belum boleh dicatat dalam proses akuntansi. Transaksi ini biasanya menyangkut transaksi cash atau transaksi instrumen keuangan lainnya yang belum direalisasikan. Misalnya A. Giro yang belum jatuh tempo, cash bond. B. Hak untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya, misalnya fly phone kredit pembiayaan yang belum digunakan. C. Hak untuk menukarkan aset keuangan lainnya yang lebih menguntungkan instrumen modal perusahaan lainnya. Di masyarakat banyak yang menyalahgunakan konsep ini yang penerapannya bertentangan dengan prinsip akuntansi. Misalnya, bunga yang belum diterima tetapi sudah di-accrue selalu dicantumkan off balance sheet. Kendatipun menurut definisi aset sudah boleh diakui sebagai aset. Dalam SAK khusus perbankan, bunga dari kredit yang tergolong macet hanya dicatat off balance sheet. Pemaparan materi yang dipaparkan oleh rekan-rekan saya pada pertemuan 8 ini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan utama menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK terdiri dari neraca atau posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Neraca menggambarkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu tanggal tertentu yang saling terkait dan dipengaruhi oleh pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian selama suatu periode. Meskipun neraca penting untuk memahami likuiditas, leverage, dan profitabilitas, namun keterbatasannya terletak pada ketidakmampuannya untuk menyajikan nilai aset saat ini. Selain itu, terdapat konsep off balance sheet untuk transaksi yang belum diakui oleh neraca sesuai aturan akuntansi. Namun, penerapannya harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.